Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pemodelan sistem berorientasi objek aplikasi Indonesia Peduli. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen Ibu Eno Tuti Alawiyah, Eskom Mkom selaku dosen kami mata kuliah PBSO. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada pertemuan ini. Saya Rini Purnamasari Hasibuan dengan NIM 12201345. Nama saya Nur Komarullah, NIM saya 12201149. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Kedua belah pihak, yaitu klien dan pembuat perangkat lunak, terlibat aktif dalam tahap ini. Informasi dari klien yang akan menjadi acuan untuk melakukan desain perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat. Dan ada diagram UML. Analisa. Analisa kebutuhan pengguna. 1. Pengguna dapat melakukan login. 2. Pengguna dapat melakukan daftar akun. 3. Pengguna dapat melakukan pembayaran atau donasi. 4. Pengguna dapat melihat riwayat donasi. Adapun analisa kebutuhan admin. 1. Admin dapat melakukan login. 2. Admin memproses pembuatan galang dana. 3. Admin memproses transaksi donasi. 4. Admin melihat riwayat donasi donatur. Adapun deskripsi use case diagram sistem aplikasi Indonesia Peduli bagian admin. Use case name adalah nama use case-nya, requirement-nya admin, goal-nya tujuan, precondition-nya awal mula admin menerima data login, post condition-nya setelah memasukkan precondition, admin dapat melihat update dana. Pilot condition, jika gagal, admin tidak dapat memasukkan donatur. Primary aktor atau aktor kedua, aktor keduanya adalah admin. Main flow atau basic page, yaitu untuk alur use case ini, admin dapat membuka, login, dan masuk menu utama. Adapun alternatif flow atau varian A, alur alternatifnya yaitu aplikasi menampilkan menu utama. Adapun invarian B-nya, B1-nya admin menerima data donatur, B2 donatur berhasil login, B3 aplikasi menampilkan menu utama, B4 admin mengupdate berita donasi. Deskripsi use case diagram sistem aplikasi Indonesia Peduli bagian donatur. Yang pertama, use case name yaitu nama dari use case tersebut, requirement yaitu aktor, goal yaitu tujuan, precondition yaitu awal mulai donatur melakukan login dengan memasukkan username dan password. Post condition yaitu setelah memasukkan precondition donatur berhasil login. Violate and condition jika gagal atau salah memasukkan username dan password, donatur tidak dapat masuk aplikasi. Adapun primary aktor atau aktor utamanya yaitu donatur, main flow atau basic page. Untuk alur dari use case ini, donatur membuka login dan masuk halaman melihat update berita donasi. Adapun alternatif flow atau varian A, alur alternatifnya yaitu aplikasi yang menampilkan menu utama halaman melihat update berita donasi. Invarian B, selain alur ada varian B. B1-nya donatur memilih daftar, B2 donatur login dengan mengetik username dan password, B3 donatur berhasil login, B4 aplikasi menampilkan menu utama, B5 donatur melihat histori donasi, B6 donatur menggalang dana, B7 donatur logout. Admin memproses transaksi donasi, admin melihat riwayat donasi donatur. Masuk ke desain, yang pertama yaitu use case diagram. Di sini use case diagram ada dua aktor, yaitu donatur atau penggalang dana dan admin. Di sini donatur dan penggalang dana bisa melakukan aktivitas daftar, login, melihat update berita donasi, melihat histori donasi, membuat galang dana dan melakukan logout. Di sini ada juga aktivitas dari admin. Aktivitas dari admin yaitu bisa melihat update dari berita donasi. Yang kedua yaitu memvalidasi tentang
memvalidkan pembuatan galang dana dari pembuat galang dana. Yang terakhir itu mengupdate berita donasi. Masuk ke activity diagram. Pertama, activity diagram di halaman login. Di sini activity diagram ada dua, yaitu donatur dan sistem. Di sini donatur masuk ke aplikasi dan sistem akan menampilkan forum buat login, yaitu berisi tentang username dan password. Donatur harus diminta untuk memasukkan username dan password oleh sistem, dan donatur akan mengisi username dan password. Masuk ke decision. Jika password atau username salah, akan kembali ke tampilan form login, dan jika benar akan masuk ke menu utama. Lanjut ke activity diagram untuk halaman donasi. Di sini ada 3, yaitu donatur, sistem, pembuat galang dana. Nah, untuk halaman donasi ini bagaimana cara berdonasi, yaitu donatur masuk ke halaman donasi, sistem akan menampilkan berita-berita update tentang galang dana atau donasi. Setelah sistem menampilkan berita-berita update, donatur akan memilih salah satu dari berita dari galang dana tersebut. Setelah memilih, mengklik salah satu galang dana dari berita-berita update tersebut, sistem akan menampilkan informasi dari galang dana yang dipilih oleh donatur tersebut. Di situ akan berisi tentang informasi apa dan kapan dan berapa dana yang dibutuhkan. Setelah itu, jika donatur ingin melakukan donasi, masuk ke metode pembayaran. Di situ ada metode pembayaran. Jika melakukan pembayaran, jika valid, akan langsung menuju ke pembuat galang dana atau penerima donasi tersebut, dan jika tidak valid, pembayaran tersebut akan kembali ke informasi galang dana yang dipilihnya. Masuk ke activity diagram untuk halaman galang dana. Di sini untuk halaman galang dana yaitu pembuatan galang dana seperti apa prosesnya. Yang pertama ada aktornya penggalang dana, ada sistem, ada donatur. Ya, di sini hal pertama yaitu masuk ke halaman galang dana. Penggalang dana masuk ke halaman galang dana. Setelah masuk ke halaman galang dana, mengklik icon membuat galang dana. Setelah mengklik icon galang dana, di situ sistem akan menampilkan form untuk mengisi cerita dan informasi detail dari galang dana. Nah, di situ penggalang dana mengisi cerita dan detail dari informasi galang dana tersebut. Setelah itu, di bawahnya akan ada form untuk mengisi bukti-bukti dari galang dana tersebut, seperti bukti foto dari galang dana tersebut atau bukti video dari galang dana tersebut. Setelah itu disimpan, pencet submit atau pencet simpan untuk penggalang dana, masuk ke sistem, menyimpan cerita dan bukti-bukti ke database. Setelah menyimpan data dan bukti dari database tersebut, sistem akan memeriksa kejelasan dari galang dana tersebut. Setelah memeriksa, jika terverifikasi akan valid menuju penguploadan ke halaman donasi, dan jika tidak terverifikasi atau tidak tervalid akan kembali ke halaman galang dana tersebut. Setelah berhasil, sistem akan mengupload ke halaman donasi dan donatur dapat melihat update-update dari berita galang dana tersebut. Selanjutnya yaitu activity diagram untuk halaman donasi saya. Di sini ada 2 aktor, yaitu donatur dan sistem. Donatur yaitu yang pertama untuk halaman donasi, masuk ke halaman donasi saya. Di halaman donasi saya itu berisi tentang histori donasi yang sudah didonasikan oleh akun tersebut. Setelah masuk ke halaman donasi saya, request untuk melihat donasi yang sudah dilakukan. Setelah request, sistem akan menampilkan histori dari donasi tersebut. Ya, selanjutnya kelas diagram akan dijelaskan oleh Arul, kepadanya saya persilahkan. Adapun komponen-komponen yang menyusun kelas diagram.
ada komponen atas, komponen tengah, komponen bawah, dan komponen tambahan. Di dalam komponen tambahan ada kelas, signal, tipe data, package, interface, enumeration, objek, dan artifact. Sequence diagram. Nah, sequence diagram ini merupakan penunjuk pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui elemen-elemennya. Seperti pertama, aktor. Yang kedua, ada objek. Nah, di objek ini terbagi 3. Yang pertama, objek yang memiliki garis di sebelah kiri. Nah, objek ini merupakan tampilan dari suatu program. Yang kedua, objek yang memiliki panah di atas. Ini merupakan suatu tampilan prosesnya. Dan yang ketiga, objek yang memiliki garis di bawah. Dan ini merupakan kelasnya. Kemudian, yang ketiga ada lifeline, yaitu garis putus-putus sebagai penunjuk kehidupan objek selama suatu urutan. Dan yang terakhir, ada kejadian eksekusi, yaitu yang berbentuk balok persegi panjang ke bawah, yang merupakan penunjuk untuk mengirim atau menerima pesan. Yang pertama ialah sequence halaman login. Aktornya bisa dilihat yaitu donator. Nah, donator diminta untuk memasukkan username dan password. Untuk objek pertama ada dengan tampilan halaman login sebagai penggambaran tampilan program. Kemudian prosesnya jika valid, maka akan masuk ke proses selanjutnya. Setelah diproses, maka akan masuk pada tahap login dan donator dapat masuk ke halaman utama. Yang kedua yaitu sequence halaman donasi. Tahapannya hampir sama. Nah, pertama, jika donator ingin melihat update donasi, maka akan muncul objek tampilan program yaitu halaman donasi. Kemudian akan diproses sehingga objek donasi pun terlihat. Yang ketiga yaitu sequence donasi. Pada tahap ini, jika donator ingin berdonasi, alurnya seperti di bawah. Donator masuk ke halaman donasi. Program akan diproses jika sudah valid, maka donator dapat berdonasi. Yang keempat yaitu sequence galang dana. Pada tahap ini, donator harus memasukkan data donasi. Kemudian akan muncul program donasi dan list, maka akan diproses dan tahap selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sequence logout atau keluar. Nah, donator menekan tombol logout, maka akan diproses. Hasil programnya akan muncul pada halaman login kembali. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.